Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Pamungkas dari kelas 12.1, nomor absen 27. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit mengulas sebuah video pembelajaran informatika dengan judul subbab adalah jenis-jenis perangkat keras jaringan komputer. Yang pertama adalah router. Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau bahkan lebih sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Dengan menggunakan router ini, kita bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Jika kalian sadar, sekilas cara kerja router bisa dibilang mirip dengan yang namanya bridge, yakni sama-sama meneruskan paket data, membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau menyatukan segmen-segmen jaringan tersebut. Hanya saja, router berada pada lapisan ketiga OSI atau Open System Interconnection. Yang kedua adalah wireless card. Wireless card merupakan salah satu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device secara nirkabel atau tanpa menggunakan media kabel. Dengan menggunakan wireless card, komputer atau lebih saling terhubung melalui jaringan Wi-Fi tanpa harus menggunakan kabel jaringan. Laptop saat ini pun kebanyakan sudah dilengkapi dengan wireless card di dalamnya. Jadi kita tidak perlu lagi membelinya secara terpisah. Namun lain halnya dengan komputer yang mana kita perlu terlebih dahulu untuk membelinya secara terpisah. Yang ketiga adalah LAN card atau LAN card. Sama halnya dengan perangkat jaringan yang lain, LAN card juga berfungsi menghubungkan dua atau lebih komputer dengan media kabel. Perangkat ini biasanya banyak digunakan dalam jaringan LAN. LAN card juga bertugas mengubah aliran data yang berbentuk paralel menjadi bentuk serial sehingga dapat ditransmisikan melalui media jaringan seperti kabel UTP atau UTP. Yang keempat adalah modem atau kepanjangannya adalah modulator demodulator. Merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog maupun sebaliknya. Data yang diberikan kepada komputer ke modem umumnya berbentuk sinyal digital. Maka dari itu, ketika modem mendapat data berbentuk sinyal analog, modem harus mengubahnya dulu menjadi sinyal digital agar dapat lebih lanjut diprogram dan diproses oleh komputer. Yang kelima adalah bridge. Bridge merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas suatu jaringan sekaligus membuat sebuah segmen jaringan. Cara kerja bridge yakni mengenali alamat MAC yang mentransmisikan sebuah data ke jaringan. Kemudian, bridge akan membuat tabel internal secara otomatis di mana tabel ini dapat menentukan segmen mana yang akan di routing maupun yang akan di itu. Yang keenam adalah hub atau HUB. Merupakan salah satu perangkat jaringan. Ia bertugas mengubah sinyal transmisi jaringan di mana hal tersebut dimaksudkan agar kedua komputer atau lebih dapat saling terhubung. Hub tidak dapat mengatur alur jalannya suatu data, sehingga setiap paket data yang melewati hub
akan di-broadcast ke semua port sampai paket data yang dimaksud sampai ke tujuan. Hal ini membuat paket data yang dikirim mengalami tabrakan data atau collision. Yang ketujuh adalah switch. Switch merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan hub. Tetapi perangkat ini lebih pintar dari hub karena dapat mengatasi masalah collision data atau tabrakan data. Tidak hanya itu, switch juga memiliki beberapa kelebihan seperti kecepatan transfer data maupun memperluas jaringan yang jauh lebih bagus dari hub. Selain itu, switch tidak hanya digunakan untuk membagi sinyal, memfilter paket data, kemudian hanya ke jaringan yang dituju. Yang kedelapan adalah kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan media transmisi berbentuk kabel sesuai namanya, yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih untuk saling bertukar data. Ada beberapa jenis kabel yang biasa digunakan seperti kabel UTP, STP, koaksial maupun fiber optik. Biasanya jenis kabel yang digunakan tergantung pada jenis topologi jaringan yang digunakan. Yang kesembilan yaitu repeater. Repeater adalah perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dan server agar perangkat lain bisa terhubung lebih luas. Cara kerjanya adalah dengan menerima sinyal dari server, kemudian memancarkannya kembali dengan jangkauan yang lebih luas dan lebih kuat. Dengan kata lain, sinyal yang lemah dapat dipancarkan kembali menjadi lebih kuat dan luas oleh repeater ini. Yang ke-10 adalah access point. Access point ini sendiri terdiri atas antena dan transceiver yang digunakan untuk transmisi dan menerima sinyal dari klien atau sebaliknya. Dengan adanya access port ini, kita dapat terhubung dengan jaringan LAN secara nirkabel. Dengan kata lain, access point ini berfungsi menghubungkan dua jenis jaringan yang berbeda, yaitu antara jaringan wireless dan jaringan LAN dengan adanya beberapa perangkat jaringan yang telah disebutkan di atas. Kedua komputer atau lebih bisa terhubung dan saling bertukar data antar satu jaringan dan jaringan yang lain atau device yang satu dengan device yang satunya. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari ulasan saya, yang pertama adalah menghubungkan beberapa perangkat secara kabel maupun nirkabel atau tanpa media kabel. Yang kedua adalah memperluas jaringan untuk mencakup lebih banyak area dan perangkat. Yang ketiga, mengoptimalkan kecepatan, efisiensi, dan keamanan transfer data. Sekian ulasan video pembelajaran informatika yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.